Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Ada sebuah kabar datang dari salah satu punggawa timnas Indonesia. Sebetulnya kabar ini sudah ramai sejak beberapa hari yang lalu, tetapi sampai saat ini kita masih menantikan. Tentunya kabar ini memang sangat menarik untuk dinantikan, yaitu datang dari Sandy Walsh, ya, yang merupakan pemain bertahan dari tim nasional Indonesia sekaligus juga merupakan pemain dari klub Liga Belgia KV Mechelen. Menurut media dari Belgia bahwa mereka mengatakan Sandy Walsh ini di musim ini itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih KV Mechelen, yaitu Besnik Hasi, karena itu terbukti ketika di musim ini, di musim 2024-2025, Sandy Walsh itu baru dimainkan sebanyak 7 laga kalau tidak salah, ya, sepanjang musim ini bersama KV Mechelen di semua kompetisi. Dan Sandy Walsh ini hanya menghabiskan di bangku cadangan ataupun juga tidak dibawa ke dalam skuad atau tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain atau DSP, seperti itu. Nah, kabarnya media Belgia ini mengabarkan bahwa Sandy Walsh ini akan merantau tentunya dari Belgia, yang tadinya memang mengabarkan entah Sandy Walsh ini akan pergi kemana, akan mencari klub baru di klub mana, itu tidak tahu. Ternyata akhirnya ada muncul kabar bahwa Sandy Walsh ini akan merantau ke Asia, seperti itu. Karena memang kita tahu bahwa di bulan ini, di bulan Februari, tentu bursa transfer di Eropa, bursa transfer di musim dingin itu sudah ditutup, ya. Tetapi di Asia, ya, salah satunya di Jepang, yang memang kita tahu bahwa Jepang itu mereka sistem kompetisi liganya mereka itu dengan menggunakan 1 tahun kalender, yang mereka saat ini sedang bersiap-siap dan masih membuka proses jendela transfer. Nah, akhirnya ternyata benar bahwa Sandy Walsh ini benar-benar akan menuju ke Asia, dan itu adalah Jepang, gitu. Nah, tentu ketika mendengar berita ini saya juga kaget, gitu. Loh, kok Sandy Walsh menuju ke Asia, ke Jepang, gitu. Karena juga kita tahu bahwa sebelumnya banyak beberapa pemain timnas Indonesia juga yang sudah pernah merumput di Liga Jepang, dan ya memang hasilnya kurang begitu baik bagi para pemain timnas Indonesia sebelumnya, gitu. Kita tahu Lily Pali yang dulu pernah bermain bersama Liga Jepang hanya berapa kali tampil, begitupun juga Irfan Bahdim, lalu juga ada Pratama Arhan, dan yang terakhir tentu Justin Hubner. Itu juga sangat minim, gitu. Dan akhirnya dari pihak Liga Jepang mengeluarkan statement bahwa tidak akan lagi merekrut para pemain dari timnas Indonesia. Katanya karena memang ketika pemain itu tidak diberikan kesempatan bermain, tentu dari netizen Indonesia itu selalu protes, gitu, selalu berisik, gitu. Mereka benar-benar mengeluarkan statement seperti itu. Tapi akhirnya Sandy Walsh benar-benar menuju Jepang. Nah, tapi kita tidak tahu sebetulnya sebelumnya Sandy Walsh ini akan menuju ke klub mana. Dan dikabarkan ada 2 klub yang tertarik untuk mendapatkan jasa dari Sandy Walsh ini, yaitu yang pertama ada Urawa Reds, dan yang kedua yaitu ada Yokohama Marinos. Nah, tentu kita melihat 2 klub ini adalah 2 klub yang cukup bersejarah di Jepang, karena dua-duanya juga pernah menjuarai Liga Jepang, begitupun juga mereka pernah berjaya di kompetisi Asia juga. Apalagi jika Sandy Walsh ini bergabung dengan Urawa Reds, tentu di tahun ini, ya, kalau tidak salah, ya, di tahun ini peluang Sandy Walsh untuk tampil di Piala Dunia antar klub itu terbuka, karena Urawa Reds itu lolos ke
Piala Dunia antar klub yang diselenggarakan tahun ini. Nah, begitupun juga dengan Yokohama Marinos. Jika Sandy Walsh ini bergabung dengan Yokohama Marinos, yang kita tahu bahwa klub ini adalah klub yang selalu diisi oleh orang-orang atau pemain-pemain terkenal. Kita tahu bahwa pemain legendaris Jepang Shunsuke Nakamura juga pernah bermain di klub ini. Nah, tentu jika Sandy Walsh bermain di Yokohama, bermain di berbagai kompetisi, bagi Sandy Walsh itu akan menjadi pilihan gitu. Karena selain bermain di liga domestik, Yokohama juga akan bermain di Emperor's Cup, lalu juga Jelly Cup, dan bahkan Yokohama juga lolos ke fase gugur Liga Champion Asia atau AFC Champions League Elite gitu ya. Jadi tentu ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Sandy Walsh jika benar-benar bergabung ke klub Jepang di antara dua klub yang tadi saya sebutkan gitu. Tetapi ternyata menurut kabar bahwa Sandy Walsh ini lebih condong akan bergabung ke Yokohama Marinos, karena saat ini juga Yokohama Marinos sudah mengganti pelatihnya dengan pelatih baru, dan mungkin jika melihat dengan kedalaman skuad, Yokohama Marinos perlu tambahan di posisinya bek kanan, dan tentu itu adalah posisi dari Sandy Walsh yang saat ini tersedia. Itu bek kanannya Yokohama Marinos yang bernama Ken Matsubara kalau tidak salah, yang merupakan kapten timnya dari Yokohama juga. Itu sudah menginjak usia senja juga, sudah kurang lebih 30 tahunan lebih gitu. Maka dari itu mungkin pelatih baru dari Yokohama Marinos ini perlu tenaga baru juga, dan itu adalah pilihannya jatuh kepada Sandy Walsh seperti itu. Dan hari ini juga sore tadi saya melihat Instastory-nya Sandy Walsh itu dia menunjukkan bendera Jepang. Tentu ini sudah fix Sandy Walsh menuju ke Jepang, tetapi masih belum tahu nih negosiasinya antara Urawa Reds atau Yokohama Marinos. Tapi memang sekali lagi banyak berita yang santer mengaitkan itu lebih condong ke Yokohama Marinos seperti itu. Dan jika benar-benar sudah deal, tentu ya kita tahu jarak antara Jepang dan Indonesia juga itu tidak terlalu jauh seperti halnya jarak dari Belgia menuju ke Indonesia. Jadi mungkin dari segi recovery, jika Sandy Walsh nanti menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di pelatih baru Patrick Kluivert, tentu proses recovery-nya itu tidak terlalu lama gitu, karena perjalanan jauh yang sebelumnya dari Eropa, yang sekarang sesama Asia seperti itu ya. Ya mudah-mudahan apapun klubnya nanti yang akan dijalani atau ditandatangani oleh Sandy Walsh, tentu kita tetap support, kita tetap mendukung, dan mudah-mudahan Sandy Walsh di klub barunya ini di Jepang mendapatkan menit bermain yang cukup, bahkan ya kalau bisa menjadi starter, menjadi pilihan utama dari pelatih barunya Yokohama Marinos ini. Itu jangan sampai terjadi seperti kasusnya Pratama Arhan, itu hanya menjadi marketing doang seperti itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.